Yang ketiga ada teori just war, perang keadilan. Ya, ini perang sih boleh kalau di kelompok ini, asal alasannya memadai dan cara perangnya juga jangan ngawur. Kalau kalian lihat sejarah Islam itu hampir semua namanya just war. Tidak takut saya perang. Perang ayo, kamu jual, aku ngutang. Oke, jadi kamu jual, aku beli. Perang-perang. Cuma perangnya tidak ngawur. Perang itu alternatif terakhir. Jadi, tapi dia perangnya harus fair, harus adil, harus ada tata perangnya. Ya makanya Nabi kan kalau perang wanti-wanti, jangan bunuh perempuan, orang tua yang tidak ikut perang, anak-anak, jangan ngawur, nebang pohon sembarangan, bakar-bakar, tidak boleh. Itu just war. Itu pesannya Nabi. Jangan mengganggu ketertiban. Orang yang tidak ikut-ikut jangan disangkut-sangkutkan. Nah, itu pedomanmu sebenarnya. Kalau kamu demo ya diingat-ingat pesannya Nabi. Jadi demo-demolah, tapi ya jangan ngerusak, jangan bakar-bakar. Orang yang tidak ikut-ikut ya jangan disangkut pautkan, jangan diganggu-ganggu. Nah, itu just war teori. Tokohnya antara lain Thomas Aquinas. Kalau mau perang, perhatikan orang yang harus dilindungi dan lakukan perang dengan aturan yang jelas. Senjatanya juga harus adil. Jangan memusnahkan lalat satu dengan dinamit. Ya kan, ngubur maling satu sak desa dibakar. Itu senjatanya tidak adil. Jadi just war. Barat itu mengklaim dirinya melakukan just war ketika masuk ke Afghanistan, ketika masuk ke Libya. Tapi apa iya begitu? Ya silahkan kamu analisis. Dulu Indonesia masuk ke Timur-Timur juga alasannya just war, keadilan, karena orang di sana sengsara dan seterusnya. Ya kalau ini secara teoritis debatable. Tapi yang jelas ada jenis just war, ada jenis pacifism, ada jenis realisme, dan satu lagi ada jenis holy war. Itu yang hari ini berkembang di dunia perang. Oke, kita masuk ke Sun Tzu sekarang. Ada apa dengan Sun Tzu? Oke, yang pertama katanya Sun Tzu, teori paling dasar untuk kita bisa menaklukkan musuh, kalau bisa menanglah tanpa korban. Atau kalau bisa korbannya sesedikit mungkin. Kan? Caranya apa? Yang pertama, pahami posisi strategis. Yang kedua, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan manfaatkan kesempatan yang ada. Yang ketiga, pilihlah aksi yang korbannya minimal. Kalau ada yang bahaya jangan nekat, hindari bahaya. Yang keempat, waspada terus dengan segala situasi dan respon dengan tindakan yang diperlukan. Yang kelima, pilihlah tindakan dengan keuntungan paling besar. Kalau kamu bisa melakukan 5 ini, kamu akan menang dengan korban minimal. Perang apapun. Ya kalau tadi kamu bilang perang melawan hawa nafsu juga, kalau bisa itu. Perang melawan hawa nafsu berarti ya kamu harus pahami posisi strategis, pahami dirimu sendiri. Ya kan? Kamu itu cirinya apa? Kelebihan kekuranganmu apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dirimu. Jadi perangmu melawan hawa nafsu nggak banyak korban. Kan banyak kamu sering-sering melakukan perang melawan hawa nafsu, korbannya besar. Tirakatan, tapi akhirnya kuliahnya keteteran. Pak, saya ngantuk pak, nggak konsentrasi di kelas. Tadi malam saya tahajud pak, 200 rakaat. Ya kan, menaklukkan hawa nafsu. Bener kamu menaklukkan hawa nafsu, tapi korbannya terlalu besar. Betul.
Kamu boleh mengabdi pada Allah. Makanya di Islam itu kan gitu. Yo sholat ya sholat, tapi yo kawin. Jangan ngabdi pada Allah akhirnya tidak kawin. Eman-eman. Korbannya terlalu besar. Allah juga tidak kesenangan kamu kayak gitu. Allah itu sayang padamu, menciptakan kamu secara luar biasa. Kamu menyengsarakan dirimu sendiri. Kan yang menciptakan kecewa. Jadi tirakat ya tirakat, menaklukkan hawa nafsu ya ditaklukkan. Tapi yang cerdas, tidak boleh kontraproduktif. Hasilnya sholat malam 200 rakaat apa? Ya cuma ngantuk ini pak. Kuliahnya kacau akhirnya. Jadi gali informasi sebanyak-banyaknya, pilih tindakan yang korbannya kecil, kalau bahaya dihindari. Itu strateginya Sun Tzu. Kamu perang melawan apapun kan harus gitu. Jangan konyol. Kalau ada yang bahaya, saya akan pemberani pak. Bahaya ndak apa-apa, ndak. Harus perhitungan. Jadi strategi perang pertama adalah kebijaksanaan anti korban. Jadi jangan ngambil resiko menang tapi kamu sendiri habis, nggak tahu mau apa selanjutnya. Karena kamu sendiri hakikatnya selesai dengan perjuanganmu, karena korbannya terlalu besar. Cari yang menguntungkan dirimu. Tidak ada gunanya kamu menang tapi pasukanmu habis. Begitu perang selesai kamu mau ngapain tidak jelas. Begitu selesai tirakatmu kamu sakit. Selesai sudah kan, nggak ada gunanya tirakatmu. Saya puasa 40 hari 40 malam pak, biar semua perempuan tunduk padaku misalnya. Petang puluh dino loh, bar poso, yo semua perempuan suka loh, tapi kamu mati. Tidak ada gunanya. Ya kan, bunuh diri 40 hari 40 malam, tidak makan apa-apa, kurus, kering kamu. Jadi jangan. Jadi prinsip pertama adalah menanglah dengan cerdas, sesedikit mungkin korban. Nah itu keyword pertama. Jadi dalam perjuangan hidupmu jangan konyol. Rumus pertama. Oke, rumus kedua, kalkulasilah 5 hal ini dalam perang. Yang pertama, alasan moral. Yang kedua, lingkungan sekelilingmu. Yang ketiga, kondisi real. Yang keempat, karena ini pasukan, kepemimpinan. Dan yang kelima, manajemennya. Kamu harus kalkulasi benar. Kalau kamu bisa mengkalkulasi 5 hal itu, kamu akan kenal kekuatan kelebihanmu. Yang pertama, alasan moral. Alasan moral itu visi, misi harus sama. Bagi yang punya organisasi, punya lembaga, yang nomor 1 itu vital. Kalau visi misinya nggak sama, lembagamu nggak akan solid. Perang pasti kalah. Semua harus punya semangat yang sama, punya target yang sama, punya dasar nilai yang sama. Kalau enggak, lembagamu tidak akan solid. Begitu kena goncangan, dia akan hancur. Begitu perang, gampang kalah. Kamu juga gitu. Kamu memerangi hawa nafsumu juga, pasukanmu juga harus kompak. Ya pasukanmu itu kan panca indera, akal, hati, nurani, itu harus kompak. Alasan moral. Kalau tidak ada visi, susah sekali menggerakkan pasukan. Kalau kamu nggak punya azam, nggak punya target, nggak punya cita-cita, tidak akan bergerak. Harus punya dasar moral. Makanya kenapa kok kamu hari ini gampang galau? Saya yakin karena kamu ngambang. Besok mau ngapain tidak jelas. Tidak ada visinya. Nggak tahu pak saya mau apa. Pingin jadi dosen, kok ya wis akeh sing dadi dosen. Susah pontang-panting, pingin jadi, bingung kamu, tidak jelas karena nggak punya orientasi, kamu nggak punya visi. Ya nggak bisa kamu terjun ke medan perang, medannya aja nggak jelas. Maka harus punya visi. Mulai hari ini kamu harus merancang sebenarnya. Kamu targetmu apa?
Ya target itu kan, orang cerdas itu targetnya boleh banyak. Ada plan A, plan B, plan C kan gitu. Aku kuliah jurusan ini, plan A-nya kemungkinan terbaik yang tak sasar adalah jadi ini. Yang kedua baru ini kalau yang pertama gagal. Kalau yang kedua ini gagal, ini. Nah, untuk dapat yang pertama ini aku perlu kemampuan ini kan gitu. Itu punya visi. Kalau kamu sudah punya itu, perjuanganmu lebih ringan. Ya harus besar, tapi jangan visi kecil ya. Visi harus besar. Cita-cita itu kan harus tinggi. Kalau kamu cita-citamu jadi presiden, berjuang untuk jadi presiden, seandainya meleset paling enggak kan menteri, ya kan? Tapi kalau cita-citamu cuma jadi ketua RW, meleset ya ketemu nih RT, ya kan? Nggak apa-apa meleset, tapi begitu meleset jatuhnya kan nggak jauh-jauh dari titik perjuanganmu itu. Nah, itu namanya visi. Setelah itu perhatikan juga alam, kondisi, lingkungan sekelilingmu. Mendukung apa enggak? Saya Pak, cita-citanya jadi pilot. Kuliahnya usuluddin, enggak nyambung. Ya perhatikan lingkungan, usuluddin pengen jadi pilot, dalane apa? Ya kan, pilot itu loh Pak, penerbang Pak. Oh ya, susah ya, penerbang nabu terbang sih iso. Tapi penerbang pilot ya raiso. Alam, perhatikan lingkungan sekelilingmu, ya sadar diri lah. Nek kurus kerempeng ya jangan cita-cita jadi petinju. Itu namanya bunuh diri. Ya kan? Oke, saya ingin jadi atlet Pak. Nah kamu kecil kurus kerempeng, males olahraga, nggak bisa jadi atlet. Saya kan tidak butuh tenaga Pak, saya atlet bulu tangkis Pak. Ya wis monggo lah, itu kalkulasinan dewe. Ada, saya tadi dapat di WA itu, sekarang cabang bulu tangkis itu nambah satu lagi. Kan ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Sekarang ada tunggal campuran. Iya, sing main bencong. Oke. Anak tunggal campuran itu. Oke, terus itu alam. Yang ketiga situasi. Saya ingin jadi pilot Pak, kuliahku kan penerbangan. Cuma aja lihat situasi. Tapi kalau di Indonesia hari ini mungkin kamu nggak bisa loh, Indonesia sedang perang misalnya, itu situasi. Saya ingin jadi kiai Pak, biar kaya raya. Wah, Indonesia sekarang kiai nggak bisa kaya, karena kiai nggak dekat dengan. Kalau istri banyak bisa, kalau harta mungkin. Itu situasi namanya. Lihat kondisi hari ini sekarang. Jadi setelah alam, terus situasi nyata. Nah, perhatikan juga kepemimpinan, leadernya, pemimpinnya kayak gimana. Kalau perang melawan hawa nafsu, ya yang memimpin akalmu, katanya para filosof kan. Komandan itu akal. Akalmu harus waras. Kalau akalnya nggak sehat, ya seluruh tubuh nggak sehat. Jadi kepemimpinan penting. Kalkulasilah kapasitasmu di sisi akal. Kalkulasilah siapa ketuanya kalau itu organisasi, jenderalnya siapa. Itu menentukan. Dan yang terakhir, manajemen. Modal ada, SDM, SDA beres, visi jelas, tapi kalau ngaturnya nggak beres, juga akan kacau. Perang juga gitu. Kalau kamu nggak disiplin, nggak jelas. Kalau di organisasi ya, apa sanksi, apa reward, apa imbalan, logistik, modal, semuanya luar biasa. Hanya satu yang kurang Pak, logistik. Saya nggak punya uang Pak, ya berpengaruh. Jadi manajemen penting, pemimpin penting, pahami situasi kekinian, pahami lingkungan sekelilingmu, dan visimu harus jelas. Kalau ini sudah beres, silahkan maju perang. Kalau enggak, bereskan dulu. Karena ini penting, kuncinya.
Saya ingin lulus dengan cum laude Pak, visi. Lingkungan sekeliling, kamu punya buku enggak? Kamu punya, ya kan, dosen yang enak diajak diskusi enggak? Kamu punya, itu kan sekelilingmu. Terus situasinya, kampusmu nyaman enggak? Kamu belajarmu yang enak kayak gimana? Teman kosmu mendukung enggak? Itu situasi. Terus kepemimpinan, yang ngatur kamu, pikiranmu beres enggak? Visimu yang jelas itu terukur enggak? Itu kepemimpinan. Dan yang terakhir, ya manajemenmu sendiri. Kamu disiplin enggak? Memanage perkuliahanmu beres enggak? Kalau semua beres, kamu benar akan jadi lulus cum laude. Nah, itu dikalkulasi. Jadi enggak boleh, Pak, saya hidupnya mengalir saja. Ya sudah, selesai. Enggak bisa. Katanya Sun Tzu, ya harus dikalkulasi. Kamu harus kenal benar siapa dirimu. Kalau enggak, jangan turun ke medan perang, mesti kalah. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, perencanaan sekarang. Ini rencana sebelum perang. Perhatikan waktu. Nomor 1, hindari pertempuran yang berlarut-larut. Suwi, tidak selesai-selesai. Itu kalau mahasiswa suwi, tidak lulus-lulus. Itu masalah. Perang harus ada titik akhirnya. Kalau nggak selesai-selesai, rugi kamu. Moralnya turun, biaya habis, dan kalah kalau perang beneran. Jadi yang skripsinya nggak selesai-selesai, moralmu kan turun. Kalau lulus-lulus itu kan, begitu ada temenmu ngomong skripsi, lulus nggak? Sakitnya di sini mesti. Ya kan? Kapan wisuda? Sudah S2 ya, S2 gondolmu gini gak lulus-lulus. Ya kan? Jadi hindari pertempuran yang berlarut-larut. Rencanakan dengan baik. Ya, karena waktu adalah, itu tak bahasakan hari ini, waktu adalah uang. Tapi ya, waktu adalah modal penting. Semakin panjang waktu, semakin habis perbekalan dan pengeluaran harian. Kalau nggak dikalkulasi bagus, bisa merusak. Kayak zaman dulu waktu Mataram menyerang Batavia. Itu problemnya waktu. Sebenarnya tangguh pasukan Mataram zaman Sultan Agung, tapi terlalu panjang waktu perangnya, sehingga hancur. Ya persis kayak zaman Pangeran Diponegoro. Meskipun ada yang bilang itu kan perangnya waktu maghrib, Pak, cuma 5 menit, 1825 sampai 1830. 5 tahun itu terhitung panjang. 5 tahun itu bukan 5 menit. Zaman perang. Sehingga tahun-tahun terakhir kan mulai goyah. Modal habis, konsolidasi hendak jalan, ya dipecah-pecah sama Belanda, sehingga sampai mau diajak berunding dan ditangkap. Terlalu panjang waktunya. Maka katanya Sun Tzu, bertempurlah dengan strategi gimana caranya cepat menang. Antara lain, hancurkan perbekalannya musuh, atau pancing musuhnya biar marah duluan, atau provokasi anak buahmu biar semangatnya berlipat-lipat. Pameri mereka kalau bisa menang, keuntungannya bisa dapat rampasan banyak, bisa dapat itu kalau perang beneran, biar cepat menang. Lah kalau perang melawan nafsu gimana, Pak? Yo strateginya sama. Musuhmu apa? Nafsu itu kan di luar banyak musuh. Nafsu nonton gitu-gitu, nafsu apalagi, nafsu kan banyak itu. Pingin ngapusi kancane, nafsu pingin, itu pancing aja. Nafsu itu gampang dipancing. Jadi pancing misalnya yang suka tiap hari download film gitu-gitu, pancingan tontonan nyari yang sangat dasar, terus lihatin, loh cuma kayak gitu loh. Apa sih dasarnya kamu lihat kayak gini nih? Lama-lama kamu akan jelek, bosen dan tidak suka lagi, dan kamu menang. Kenapa sih kamu penasaran sekali tiap hari ingin lihat itu? Karena kamu lihatnya dikit-dikit.
Coba habiskan wis sedina nonton ngono tok sampai jelek. Besok kan kamu wis males lagi nonton. Itu cirinya kayak makan. Kamu ngiler sama sekali pengen makan neng McDonald apa KFC ya. Kalau punya uang sekali-sekali makanlah di sana sampai pengen muntah. Jadi besok yang terbayang makan di sana pengen muntah aku. Selesai ndak pengen KFC lagi wis. Itu nafsu. Dan cirinya nafsu itu tidak tahan lama. Ya kalau kamu pacaran itu loh, tambah suwe kan tambah tidak enak rasanya. Awalnya menggubu-gubu luar biasa, tiap hari ingin ketemu, lama-lama kalau bisa ketemu yang lain aja deh. Nanti kalau ketemu dia disuruh neraktir, disuruh nganter lah, ngerengek inilah itulah, capek. Yang lain aja deh, mesti gitu. Kenapa? Itu nafsu, kesuwen. Jadi cara menaklukkan nafsu kadang-kadang harus begitu. Kalau kamu belum beres dengan nafsumu, itu bisa ngerecoki terus loh. Kenapa kiai-kiai kadang-kadang istrinya bisa banyak. Di koran kemarin ada yang umur 70 nikah sama santrinya 74, santrinya 18 apa 16 ini kan. Sampai umur 74 tuh masih bingung dengan itu. Jadi ada baiknya kamu puas-puaskan sampai muntah, besok tidak pengen lagi. Itu sarannya Sun Tzu. Jadi hari ini kan kamu empet, kamu itu biasanya malah nguatiri. Kadang-kadang yang dari pondok itu pacaran tambah luar biasa, karena selama ini diempet. Ya kan? Coba yang nggak pernah mondok tiap hari koncone wedok-wedok lawan jenis senggol-senggol ndak apa-apa, tapi yang nggak pernah, jangankan disenggol, temen ceweknya dehem apa senyum aja dia gonjang-ganjing luar biasa itu. Ya kan? Karena nggak pernah. Sementara yang biasa buat disenggol, kadang duduknya senden sini ndak apa-apa, biasa aja. Tapi kamu yang didehemi aja sudah bisa terbawa mimpi itu. Ya kan? Itu nafsu. Jadi semakin kamu tahan-tahan, dia semakin membahayakan dirimu. Oke, makanya sama Nabi kan nggak disuruh mutus, tapi kontrol lah, kan gitu. Oke, kenapa sih perang harus cepat? Ya iyalah, semakin cepat perang, semakin cepat kamu damai. Kalau perangmu melawan hawa nafsu itu lama, kamu akan capek. Energimu terkuras ke situ terus, berlarut-larut. Tidak akan ada untungnya sama sekali. Kayak tadi, akhirnya kontraproduktif. Misalnya Nabi bilang kalau kamu pengen nikah dan gak mampu, puasa aja. Itu kan puasa itu untuk menaklukkan nafsumu. Nah ini kalau perangmu lama kan kamu puasa terus, kontraproduktif pasti. Puasa itu bagaimanapun ya lemes. Oke ya, jadi manis tato amin kumul ba'a fa'alaihi bisawm. Jadi poso. Kalau nggak bisa, zaman saya di pondok nggak cuma bisawm tapi bisobun. Iya, nggak apa-apalah. Itu kan kamu kok ketawa, pengalaman kok. Iya, tidak apa-apa, itu amal yang disukai. Katanya Nabi, yang disukai Allah itu amalu rajulun biyadihi. Iya kan? Ayul a'malu ahabbu indallah amalu rajulun biyadihi. Jadi kerjaannya cowok dengan tangannya itu sangat disukai oleh Allah. Oke, sampai situ ngomong apa aku mau. Oke, kita lanjutkan. Karakter pemenang. Katanya Sun Tzu, coba dilihat. Inilah